Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Puasanya masih lancar ya? Alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SKI, materinya tentang peristiwa hijrah ke Yasrib. Yang pertama, yang akan kita pelajari yaitu setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad menyusul kaum muslimin untuk hijrah ke Yasrib. Nah, saat itu sebelum Nabi Muhammad berangkat hijrah, kaum kafir Quraisy melakukan pertemuan di suatu tempat yang namanya Darun Nadwa untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad tentang rencana kaum kafir Quraisy tersebut. Nah, setelah mengatur segalanya, Nabi Muhammad keluar dari rumah sambil membaca surat Yasin. Atas izin Allah, para pemuda dari kaum kafir Quraisy itu tidak melihat Nabi Muhammad dikarenakan mereka tertidur. Ketika fajar tiba, mereka menyerbu masuk rumah untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi mereka sangat terkejut ketika mereka hanya melihat Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi Muhammad tidur di tempat tidurnya. Dengan kesal, orang-orang kafir Quraisy segera menyebarkan algojonya untuk melacak pembunuhan Nabi Muhammad. Nah, mereka menjanjikan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad. Setelah keluar dari rumahnya, Nabi Muhammad pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahu Abu Bakar bahwa malam itu juga beliau akan hijrah ke Yasrib. Nah, setelah Abu Bakar menyiapkan perbekalan untuk kepergian tersebut, mereka menuju atau bersembunyi di Gua Yasrib selama 3 hari. Setelah 3 hari kemudian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tepatnya pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad keluar dari Gua Sur untuk melanjutkan perjalanan ke kota Yasrib. 7 hari kemudian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di kota yang namanya kota Quba. Nah, di situ Nabi Muhammad mendirikan masjid pertama dalam sejarah Islam yang diberi nama dengan Masjid Quba. Ya, namanya Masjid Quba. Nabi Muhammad kemudian meninggalkan Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim untuk menjalankan atau mengimami sholat Jumat. Nah, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di kota Yasrib. Nabi Muhammad disambut dengan sukacita, diiringi isak tangis oleh para penduduk Yasrib karena kedatangan beliau sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yasrib. Bahkan masyarakat Yasrib itu melantunkan syair yang indah
Nabi Muhammad selanjutnya mendirikan sebuah masjid yang sampai hari ini dikenal dengan Masjid Nabawi. Masjid itu didirikan di tanah kosong milik dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Kita akan belajar tentang perbedaan Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu artinya orang yang ikut serta hijrah ke kota Madinah. Sedangkan kaum Ansor artinya penduduk Madinah yang membantu dan menolong Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin ketika mereka berada di kota Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah, yang dulunya bernama kota Yasrib diganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Hari hijrahnya umat Islam dan Nabi Muhammad ke Madinah itu dijadikan sebagai awal perhitungan tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Nah, perhitungan itu dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalian ingat? Kalian tahu kan sekarang kita masuk tahun ke 1442. Hikmah dari hijrah ke Yasrib. Yang pertama, menjaga keselamatan kaum muslimin yang selama ini sudah mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, supaya kaum muslimin bertambah keimanannya dengan adanya bukti betapa banyaknya pertolongan dari Allah. Yang ketiga, hijrah Nabi Muhammad ini membuka mata kaum kafir Quraisy bahwa tidak semua suku Arab itu membenci Nabi Muhammad, membenci dakwah dari Nabi Muhammad. Yang keempat, hijrah ini menunjukkan kepada seluruh bangsa di dunia bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, ajaran Islam itu mampu menyatukan suku-suku yang ada di Madinah yang sebelumnya selalu terlibat dalam permusuhan dan peperangan. Setelah datangnya Islam, mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.